Halo, welcome to Posisa, podcast OSIS Smaridasa. Bersama hostmu Muhammad Rafli Alifataqwa, let's get to know Smaridasa. Nah, kita bertemu lagi teman-teman Posisa. Gimana nih kabarnya? Semoga kita teman-teman Posisa selalu sehat dan disertai kebahagiaannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di episode Posisa kali ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan Ketua Angkatan Putra dari Smaridasa nih teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman tahu tidak sih apa sih Ketua Angkatan itu? Ya, betul sekali. Ketua Angkatan adalah pemimpin seangkatan yang memiliki tanggung jawab untuk merangkul suatu angkatan serta sebagai penghubung informasi di dalam maupun di luar angkatan. Nah, dan sekarang kita sudah bersama Ketua Angkatan dari Putra dari Kakak Onyx dan juga Orion nih. Dan juga ada Ketua Angkatan dari Kakak Hive, yaitu Kakak Fit Barat Kencana, tapi sayangnya Kakak Fit ada keperluan luar jadi berhalangan untuk hadir. Nah, untuk Kak Damar dan Fitra bisa memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Damar Putra Hartono. Saya dari kelas 11-4 dan saya adalah Ketua Angkatan dari Angkatan 26 Onyx. Baik, selanjutnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fitra Raiza Ramadanur dari kelas 10-3. Saya selaku Ketua Angkatan Orion. Nah, gimana nih kabar buat Kak Damar dan juga Fitra? Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelumnya kami berterima kasih banyak kepada Kak Damar dan juga Fitra yang telah menyempatkan diri untuk datang ke podcast kali ini ya Kak. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau banyak ngobrol nih Kak dengan Ketua Angkatan Putra Smaridasa mengenai apa aja sih pengalaman dan juga apa aja yang perlu diperhatikan selama menjabat sebagai Ketua Angkatan Putra Kak. Nah, berbicara tentang Ketua Angkatan ya, apa sih yang memotivasi Kak Damar dan juga Fitra sehingga berani untuk menjadi seorang Ketua Angkatan Kak? Baik, izin jawab ya. Jadi sebelumnya saya dari SMP itu memang sudah senang dengan ilmu leadership. Jadi kebetulan dulu saya ketua OSIS saat SMP. Cuman dikarenakan COVID jadi program kerja juga tidak terlalu maksimal. Jadi setelah itu saat saya masuk SMA, saya juga penasaran apa sih. Ini pertama kali saya mendengar ada sekolah yang mempunyai seorang pemimpin namanya ketua angkatan. Yang dari dulu saya taunya ya ketua OSIS, habis itu ketua kelas dan segala macamnya aja. Saya nggak tahu sebenarnya kalau bisa dari ketua angkatan ini. Terus saya awalnya di asrama itu diceritain nih sama kakak-kakaknya, katanya ketua angkatan tuh enak dan segala macam. Jadi saya didoktrin sama hal-hal yang kita dapat enaknya aja jadi ketua angkatan itu dari kakak-kakaknya. Jadi disitulah saya makin mengumpulkan niat gitu. Sebenarnya saya ragu juga karena jujur saya nggak pernah memimpin, apalagi di tingkat kota ya. Saya dari kampung, dari Handil, dan saya belum pernah merasakan memimpin, apalagi tingkat kota. Yang mungkin SDM-nya itu di atas saya, ibaratnya seperti itu. Tapi saya coba aja. Jadi ada pendaftaran ketan, saya coba jalanin aja dulu, formulir, baru tuh wawancara dan segala macamnya. Alhamdulillah saya terpilih. Seperti itu. Menarik sekali cerita dari Kak Damar ya. Dan juga untuk Fitra gimana ceritanya? Baik, awal mulanya saya termotivasi untuk menjadi ketan itu dari sebelumnya kan saya dari SMP tuh di pondok pesantren saya. Nah, di pondok pesantren saya tuh juga ada yang namanya ketua angkatan. Saya juga terpilih menjadi ketua angkatan waktu saya SMP. Jadi selama saya 3 tahun di SMP, saya menjadi ketua angkatan. Jadi susah senangnya ada juga saya pernah mengalami di SMA juga ada juga gitu yang sama. Nah, dan pertama kali saya tahu bahwa SMA ini ada ketua angkatan, ya diceritakan oleh kakak-kakaknya itu sama. Jadi ketua angkatan itu enak, yang enak-enaknya aja dikasih taunya. Cuman ya seiring berjalannya waktu saya mau lagi nih jadi ketua angkatan itu. Jadi saya mengumpulkan niat jadi ketua angkatan lagi, juga ada support dari teman-teman saya bahwasannya saya jadi ketua angkatan, ya saya langsung maju lagi jadi ketua angkatan gitu. Saya percaya diri, ikut formulir pendaftaran saya isi, terus wawancaranya saya ikuti, dan takdir Allah itu berkata ya jadi ketua angkatan lagi. Menarik sekali cerita-cerita dari Angkatan Putra dari Smaridasa ya. Nah, selanjutnya nih Kak,
setelah kakak melewati nih banyak hal untuk menjadi seorang ketua angkatan kak, dari pas sudah eh, melawan yang calon-calon ketua angkatan yang lain kak, dan setelah menjadi ketua angkatan nih kak, gimana nih perasaan kakak setelah menjadi ketua angkatan Putra Semarang? Oke, jujur pas awal saya berdiri itu jadi ketua angkatan, saya kaget. Saya jauh dari, nggak jauh sih, 2 jam aja dari Samarinda sebenarnya. Cuman ya kita bandingkan lah, kalau misalnya SDM-nya kota dengan SDM kampung gitu, saya bisa mengalahkan, saya bisa berani, saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakaknya tuh. Kan seleksinya tuh kan bukan main-main tuh. Kalau mungkin kalian ingat juga ya, cara seleksinya kayak apa. Kita diberdirikan di depan angkatan kita yang isinya tuh 400 orang. Habis itu ada kakak-kakaknya juga, ada guru-guru juga. Kalian bayangin aja, anak baru datang di Samarinda, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba daftar jadi pemimpin, tiba-tiba diwawancarai aja dengan kondisi diliatin 400 orang, total 800 mata kan. Ya udah, itu menurut saya suatu challenge yang bagi saya itu bisa bikin saya bangga pas saya terpilih. Saya bangga sama diri saya. Menarik juga ya dari cerita. Dan untuk Fitra gimana Fitra waktu kepilih gitu? Waktu terpilih pertama kali ya. Iya. Waktu terpilih pertama kali itu perasaan bangga itu ada. Terus bisa melanjutkan dari SMP tadi kan, menjadi pemimpin. Ketika saya tahu bahwasannya di SMA ini lebih berat menjadi ketua angkatannya, bahkan karena dari berbagai macam SDM dari kota, ada yang dari kampung juga, itu jadikan suatu challenge buat saya untuk memimpin orang-orang yang berbeda-beda pemikirannya ini tadi. Jadi saya merasa bangga lah bisa memimpin berbagai macam orang yang berbeda-beda. Nah, setelah melewati berbagai seleksi yang berat untuk menjadi ketua angkatan ya kak. Nah, dan juga sebagai ketua angkatan kak, kan sebagai ketua angkatan itu sangat sulit ya kak untuk memimpin sekelompok orang, apalagi satu angkatan kak. Nah, bahkan kira-kira itu kesulitan apa saja sih kak yang kakak rasakan selama menjabat sebagai ketua angkatan Putra Semarang Dasar? Baik, untuk kesulitannya sendiri, saya percaya kalau misalnya kita tuh manusia, tipe manusia yang sosial. Kita nggak bisa melaksanakan sesuatu tuh hanya individu. Jadi saya percaya kalau misalnya sebelum saya menjadi ketua angkatan, saya percaya semua pasti saya bisa lewati. Karena apa? Saya yakin di SMA sebesar ini nggak mungkin ketua angkatan sendiri yang bekerja. Pasti juga kita punya rekan-rekan, kita punya partner. Contohnya ada ketua angkatan putrinya, habis itu ada kedisiplinan, OSIS, segala macam itu. Mereka adalah orang-orang yang berperan penting juga bagi angkatan. Jadi kita juga nggak ada apa-apanya kalau misalnya mereka itu nggak ada. Seperti itu. Jadi saya nggak pernah takut kalau misalnya ada problem atau apa. Jalanin aja. Nanti pas kita udah jalanin, pasti ada solusi yang dikasih sama Tuhan. Gitu. Berarti saling bantu membantu. Betul. Gitu. Nah, untuk Fitra gimana nih? Betul yang dikatakan Kak Damar. Jadi kita tuh tidak sendiri di SMA kita ini. Jadi ketika kita menjadi ketua angkatan, ketika kita lagi mengalami kesulitan atau mengalami permasalahan atau apapun itu, jadi kita tuh jalanin aja dulu. Jadi jangan menjadikan suatu permasalahan itu menjadi halangan buat kita memimpin ke depannya. Jadi betul ada kata Kak Damar, ada ketan putri, ada juga yang namanya OSIS, ada kedisiplinan dan juga siswa-siswa yang ikut andil dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Jadi kerjasama antar siswa itu juga penting dalam berlangsungnya suatu kepemimpinan itu. Tuh, jadi juga sebenarnya saya berterima kasih kepada guru-guru dan kakak-kakak kelas kami. Jadi kerja yang kami lakukan itu juga nggak lepas dari usaha-usaha mereka. Kalau misalnya kita udah mentok nih sama angkatan, masalah ini nggak bisa selesai, kita ke kakaknya. Sama kakaknya juga nggak bisa selesai sama guru. Jadi ketua angkatan itu benar-benar fleksibel sama siapa aja. Kita bisa minta bantu sama kakaknya, minta bantu sama teman seangkatan, bahkan sama guru pun kita sangat-sangat didukung. Jadi kita ya nggak perlu takut, bukan berarti menyepelekan. Kita tetap berusaha gimana caranya kita buat bisa menyelesaikan suatu masalah. Kayak gitu. Nah, setelah kita tahu nih bahwa menjadi seorang angkatan itu bukan suatu hal yang mudah, Kak. Apalagi tanggung jawabnya yang berat dan juga tugasnya yang banyak ya. Nah, gimana? Tapi kan dan juga
ada tugas-tugas lain nggak seperti tugas sekolah dan kegiatan lainnya, itu gimana Kakak bisa mengatur waktu dan kesibukan Kakak sebagai ketua angkatan untuk diri sendiri dan juga angkatan? Baik, ini juga salah satu menjadi challenge buat diri saya sebenarnya. Terutama juga saya merupakan siswa berasrama. Jadi waktu yang kami punya tuh bener-bener sangat sedikit. Kita pagi bangun jam 4, sholat subuh, siap-siap, langsung lonceng makan tuh jam 6, kita jam 7 sudah di sekolah. Di sekolah kita ada waktu sedikit, sekolah sampai sore kita punya waktu senggang dikit, kita pakai biasanya buat olahraga. Baru tuh maghrib lagi sebelum setengah 6 kita siap-siap maghrib, sholat dan segala macamnya sampai selesai. Menurut saya itu pokoknya kurang banget. Jadi challenge bagi diri saya tuh di sini saya pertama kali belajar gimana caranya time management yang efisien. Kalau misalnya sedikit aja kita lengah, misalnya kita punya waktu istirahat pas malam itu setelah sholat isya. Itu kita punya waktu dari setelah sholat isya sampai ke jam 10 untuk kumpul HP. Di situ benar-benar kita forsir buat tugas yang bisa kita lakukan, tugas yang harus kita lakukan dengan handphone. Misalnya ada rapat, meeting online, Zoom dan segala macamnya, di situ ngerjain PR segala macam. Sudah, kalau misalnya ada udah kumpul HP nih jam 10. Siswa mengumpulkan HP ya segala macam, oke, udah kumpul kami, seret. Jadi kita udah punya HP. Kalau memang kita masih punya kerjaan yang harus dikerjakan kayak cucian contohnya, itu bukan hal yang kecil loh. Cucian, kalau misalnya kita telat 3 hari aja numpuk, makin numpuk makin malas, ya kan? Belum lagi jemuran di asrama itu sehari belum tentu kering deh. Jadi bisa 2 hari baru kering. Jadi itu bener-bener challenge yang sangat-sangat menantang bagi saya. Udah kumpul HP, kita selesaikan aktivitas kita yang memerlukan HP. Itu sebenarnya bebas sih tidurnya mau jam berapa. Cuman kan disarankan oleh pengasuh itu tetap ya jam 11 itu sudah tidur. Biasanya jam 10 baru kita gunakan untuk hangout sama teman, ke kamar keliling-keliling, ceritaan dan segala macamnya. Baru selesainya itu ya jam 12. Kalau memang ada tugas tambahan, kita kan sholat subuh jam 4 lebih lah. Itu kita bangun lagi jam 3 kalau kita memang ada tugas tambahan. Jadi benar-benar 24 jam kamu usahakan untuk semua yang bisa kamu lakukan cukup dan bermanfaat untuk besoknya. Itu challenge banget menurut saya. Juga karena kebiasaan sebelumnya COVID kan, kerjaan saya bangun absen tidur main game, bangun tidur absen main game, seperti itu terus, logaritma seperti itu terus. Dan saya masuk SMA dan pertama kali saya berasrama, saya nggak punya basic time management dan segala macamnya. Itu yang bikin saya belajar banyak dari asrama ini. Berarti emang time management itu yang sangat penting. Benar, itu paling penting. Yang untuk Fitra juga. Kalau saya ketika pertama kali itu kan, jadi waktu kita tuh kan di asrama, saya kan siswa asrama kan. Jadi di asrama itu betul-betul 24 jam harus digunakan dengan baik dan benar. Jadi 24 jam itu yang menentukan besok harinya tuh ngapain lagi. Jadi time management itu wajib banget, wajib dikelola dengan baik. Jadi waktu itu betul-betul digunakan dengan baik dan benar. Contoh nih, misal kalau kita dapat PR dari sekolah, kalau saya ketika dapat PR, ketika istirahat itu juga saya kerjakan supaya tidak menumpuk ke malam harinya. Biasanya kan kalau malam hari itu kita habis sholat isya, antara ada yang bercengkrama dengan teman-temannya, ada juga yang menelpon orang tua, berbagai macam hal. Jadi ketika saya mendapat PR dari sekolah, ya saya langsung kerjakan di istirahat itu juga supaya tidak menumpuk di malam harinya. Dan juga kan betul yang dikatakan Kak Damar, cucian baju itu jangan disepelekan. Jadi itu betul-betul tak bisa disepelekan. Kita misal nih 1 hari, besok aja. Nah, terus besoknya nih kita mau nyuci lagi, ada tugas nih PR. Jadi nggak terlaksanakan lagi cuciannya. Besok lagi 3 hari, terus 3 hari numpuk 4 hari sampai seminggu. Jadi rasa malas yang kita dapatkan itu juga dapat dari apa yang kita tunda-tunda sebelumnya. Jadi itulah pentingnya time management tersebut. Itu benar-benar time management, nggak bisa nunda-nunda, nggak bisa nunda-nunda. Nanti malas akhirnya lonti lagi, duit lagi keluar. Makanya kita sebagai siswa berasrama, kita tuh harus benar-benar budget tuh kita apa ya, 100.000 itu kalau di Samarinda ya Allah kurang cukup. Iya betul. Asli. Dari manajemen waktu itu sangat penting juga.
kalau kita pakai laundry uang tadi bisa itu buat juga makan. itu bisa Sayang. buat makan, sayang. Mending Iya. kita nyuci pakai tangan Iya. gitu kan, jadi nggak keluar biaya. Terus juga kita harus bisa memprioritaskan, ini juga susah. Belum lagi kami berdua juga kebetulan OSIS di Septit yang sama juga. OSIS, tugas sekolah, tugas sebagai ketua angkatan, itu juga cukup menguras tenaga sih. Tapi nggak apa-apa, itu sudah resiko yang siap kami ambil sebelum kami berkomitmen untuk menjadi ketua angkatan. Berat sekali. Nah, setelah kakak menjadi seorang ketua angkatan putra ya, gimana sih tanggapan orang tua atau orang sekitar kakak saat menjadi ketua angkatan putra Semadi Dasar? Jujur ya, saya daftar ketua angkatan saya nggak ngomong sama orang tua saya. Bukan karena takut atau apa ya, cuman nggak tahu ya kenapa kemarin tuh saya sempat menyepelekan ketua angkatan itu. Paling ketua apa sih? Biasa aja nih, ikut aja. Lumayan kan, nanti nama naik segala macam. Awal saya mikir gitu. Pas saya jalani, loh kok seperti ini? Ya udah, mau gimana pun saya sudah komitmen kan. Akhirnya saya membiasakan diri dan segala macamnya. Akhirnya keterima, kata orang tua saya, ya udah, itu resikomu, jalanin. Kamu mundur malah ya lemah kamu. Itu sih kata orang tua saya. Dan keluarga lainnya ya biasa-biasa, support aja. Kalau dari saya itu ketika saya mau jadi ketua angkatan nih, jadi sebelum saya isi formulir tuh saya kasih tahu orang tua dulu, bahwasannya saya mau daftar jadi ketua angkatan lagi. Jadi saya betul-betul disupport oleh orang tua saya menjadi ketua angkatan itu tadi, karena saya bilang sama orang tua saya ingin lebih banyak belajar tentang memimpin. Jadi seperti saya ketika saya bilang saya mau daftar, ya mereka support. Nah, keren sekali ya ketua angkatan dari putra dari kakak Onyx dan juga Orion nih teman-teman. Tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung episode Posisa kali ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, apa motivasi dan nasihat dari Kak Damar juga Fitra untuk ketua angkatan kedepannya nih untuk yang masuk ke Semarit nih Kak? Oke, kalau untuk motivasi ya, saya cuma memegang motivasi dan prinsip dari yang disampaikan sama orang tua saya. Kalau misalnya orang tua saya itu pernah ngomong kayak makin tinggi sebuah pohon, makin kencang juga angin yang menerpanya. Jadi makin tinggi jabatannya di suatu tempat, itu pasti akan makin banyak masalah yang bakal datang. Kalau prinsip saya simpel aja, berdoa dan berusaha. Kita berdoa tanpa berusaha itu percuma, kita berusaha tanpa berdoa itu sombong. Jadi dua hal itu yang saya jadikan pedoman hidup saya, dan itu yang bikin saya survive di Semarit. Seperti itu. Kalau dari saya motivasinya untuk ketua angkatan kedepannya, tetap semangat buat menjalani sekolahnya dan rutinitasnya sehari-hari. Jangan pantang menyerah ketika menghadapi suatu permasalahan, jangan dijadikan suatu pikiran yang sangat berat, karena kita menjadi pemimpin itu tidak sendiri. Ada orang tua kita yang selalu mendoakan kita, dan juga ada teman-teman kita yang selalu mensupport kita untuk kita ke depannya gimana. Terus kalau saya pribadi, teruslah kejar apa impianmu, dan juga jangan jadikan suatu keterbatasan itu sebagai penghalangmu untuk melakukan itu. Nah, baiklah teman-teman Posisa, itu dia obrolan kita seputar ketua angkatan putra Semadi Dasar bersama kakak-kakak hebat yang sudah memberi banyak motivasi serta wawasan seputar ketua angkatan ya teman-teman. Nah, semoga pembahasan kami dan dalam episode ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman Posisa. Amin. Nah, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Damar dan juga Fitra yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam podcast ini ya Kak. Nah, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Posisa sekalian yang sudah bergabung dalam episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Spotify Semadi Dasar. See you on the flip side everyone. Bye.